Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Habibun, Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru sekalian, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi utamanya bagi Bapak Ibu guru yang baru lulus PPG dalam jabatan 2023 yang lalu dan baru akan pertama kali mengusulkan tunjangan sertifikasi di 2024 ini. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Berikut informasi selengkapnya. Oke, Ibu dan Bapak guru sekalian, terkait dengan pengajuan sertifikasi bagi Bapak dan Ibu guru yang telah terbit sertifikat pendidik dan NRG, begitu ya. Kemungkinan bagi Bapak Ibu guru lulusan PPG 2023 akan segera terbit NRG, apakah di bulan Februari ataupun bulan Maret ini ya. Jadi jangan gelisah Bapak dan Ibu, karena pemberkasan untuk pengajuan sertifikasi 2024 masih akan berlangsung nanti sekitar bulan Maret ya. Karena kalau kita lihat pada Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 tentang tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan juga tambahan penghasilan bagi guru ASN di daerah, ini adalah mekanisme penyalurannya begitu ya, sampai Bapak dan Ibu nanti akan menerima tunjangan. Ada waktu sinkronisasi data yaitu tanggal 31 Maret ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pengusulan sertifikasi itu sendiri di semester 1 ini atau periode Januari sampai dengan Juni 2024 itu nanti sekitar di bulan Maret, karena sinkronisasi data akan dilakukan di 31 Maret dengan pembayaran tunjangan profesi ataupun sertifikasi triwulan 1 itu akan berlangsung mulai bulan April gitu ya. Dan juga untuk triwulan 2, triwulan 3 juga triwulan 4 ya, ini sudah tercantum waktunya. Ingat Bapak dan Ibu, ini adalah bahasanya mulai ya, jadi paling cepat. Ibu dan Bapak, teman-teman, terkait dengan syarat Bapak dan Ibu untuk dapat melakukan usulan ya pencairan tunjangan profesi 2024 ini, maka setidaknya ada 7 data yang harus Bapak dan Ibu pastikan statusnya valid ya. Ini adalah tampilan info GTK lama ya, jadi harus tercentang semua, baik dari beban mengajar, keaktifan, kelengkapan data, kelulusan sertifikasi, status kepegawaian, NUPTK dan juga usia. Bapak dan Ibu, biasanya yang banyak belum valid itu ada pada beban mengajar, karena beban mengajarnya belum 24 jam mengajar minimal ya. Di sini biasanya gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada salah satu yang masih silang atau belum valid, maka pembenahannya melalui data pokok pendidik dan kependidikan atau Dapodik di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di info GTK tampilan terbaru seperti ini, sama dengan yang tadi, pastikan dari mulai NUPTK valid, kepegawaian valid, beban mengajar valid ya, kelulusan sertifikasi, usia maupun keaktifan dan kelengkapan daripada Bapak dan Ibu, pastikan seluruhnya statusnya valid. Nah, Bapak dan Ibu, jika semua status sudah valid, maka pada info GTK Bapak dan Ibu dari hasil validasi dengan status valid kode 16 ya. Kode 16 ini adalah menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika info GTK sudah valid seperti ini, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan, artinya Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan pemberkasan ya. Pemberkasan itu dilakukan pada bidang GTK Dinas Pendidikan masing-masing ya. Untuk Bapak Ibu guru yang berinduk di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, silakan ke Kabupaten Kota. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah dengan induknya adalah Dinas Pendidikan Provinsi, silakan ke provinsi. Nah, ini adalah salah satu contoh berkas yang harus Bapak dan Ibu siapkan ya. Barangkali memang masing-masing daerah mungkin berbeda ya, tapi secara umum seperti ini Bapak dan Ibu yang harus disiapkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu teman-teman, setelah Bapak dan Ibu mengusulkan ya dengan melakukan pemberkasan pada dinas masing-masing, nanti operator dinas pendidikan, operator SIMTUN ya, Sistem Informasi Manajemen Tunjangan,
akan melakukan klik usulan begitu ya pada aplikasi yang memang sudah disiapkan oleh Dirjen GTK. Nah, nanti status info GTK Bapak dan Ibu akan berubah dari valid menunggu pengusulan begitu menjadi valid sudah terbit SKTP atau sudah terbit SK tunjangan profesi. Nah, kalau sudah terbit SKTP ini cukup sudah tenang ya, artinya Bapak dan Ibu pada 1 semester ke depan akan mendapatkan tunjangan profesi. Tinggal menunggu terbitnya surat-surat yang lain ya, yang seperti SPM dan SPPD ya. SPM ini adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Dirjen GTK kepada KPPN ya, kantor pembayaran dan perbendaharaan negara ya. Nanti dari KPPN akan terbit SPPD, surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada bank penyalur. Dari situlah kemudian nanti bank penyalur akan mentransfer ya tunjangan Bapak Ibu pada rekening masing-masing. Ini contoh dari SKTP Bapak dan Ibu. Ini SKTP untuk Bapak Ibu guru non PNS ya. Untuk Bapak Ibu guru PNS sama saja, hanya bedanya nanti di nominal tunjangan. Ibu dan Bapak teman-teman statusnya kalau misalkan sudah terbit SPN dan SPPD itu akan seperti ini. Ini misalnya ya, ini tanggal SPM-nya 17 Mei, tanggal SPPD-nya 20 Mei. Nah, biasanya paling lambat 14 hari sejak terbit tanggal SPPD ini ya, tanggal terbitnya SPPD 14 hari kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi melalui rekening masing-masing. Bapak dan Ibu teman-teman, itu informasinya sepintas, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.